Kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada maghrib, kami persilakan segera merapat di tengah nih. Dan lagi kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, monggo kami persilakan segera merapat di tengah, di bawah kubah tempatnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Karam Bapak Profesor Dr. Syaiful Jazil MAG yang akan membahas kitab Nasoikul Ibad. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa kita dijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fadhah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar kajian Nasoihul Ibad pada malam ini, saya ingin membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa-dosa yang kita lakukan, balasannya ditunda, diakhirkan, tidak langsung dibalas oleh Allah di dunia, tapi nanti akan mendapatkan balasan di akhirat. Kecuali 3 dosa yang balasannya akan diberikan langsung di dunia. Yang pertama illal baghya, yaitu kecuali orang yang berbuat zalim, wa uquqal walidain, dan durhaka atau menyakiti kedua orang tua, wa qati'atar rahimi, dan orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-mauti. 3 dosa ini atau 3 orang ini yang dibalas oleh Allah langsung di dunia sebelum dia mati. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah tentang al-baghyu atau az-zulmu. Az-zulmu, zalim ini adalah lawan dari kata adil. Secara bahasa adalah gelap, tapi secara istilah ini
atau terminologi seringkali diartikan zalim adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara adil adalah menempatkan, zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di dalam pengadilan ada seorang hakim yang memutuskan benar bagi orang salah, ini adalah zalim. Tapi kalau yang benar diputuskan benar dan menang, ini baru dikatakan adil. Nah, minggu terakhir ini saya menjumpai fenomena di YouTube dan juga bisa dilihat di Quran Surya. Kebetulan saya ini langganan Surya, Bapak Ibu. Di Sidoarjo itu ada seorang ibu yang karena sakit hati setiap hari pagi sore melempari kotoran rumah tetangganya dengan ya. Sing kula pikir kok mau ngesing diwadahi kan ya. Terus dilemparkan. Kalau wis gak kebelet ngesing, uyuhe sing diadahi. Loh. Dan yang saya heran kok ya ono sing nyuting kober ngoten. Ini berarti tidak hanya terjadi sekali dua kali. Nah, saya baca sekilas itu kan rumah orang tuanya katanya, yang mungkin sudah masing-masing dibagai dan itu bagian saudaranya. Ketika mau dijual ditawarkan kepada dia, nggak mau membeli, dibeli oleh tetangganya ini. Tapi karena nggak terima, rumah warisan dituku tonggone, akhirnya tiap hari dilempari kotoran dan air kencing. Singkat cerita, akhirnya dilaporkan ke polisi dan kemudian sampai ke persidangan, dia dikenakan pasal mengganggu ketentraman. Ya. Kemudian dipenjara 3 bulan akibat olahnya ini. Loh, 3 bulan itu kata Pak. Saya kemudian membayangkan andai kata di rumah kemudian dikunci dalam kamar, terus kemudian kamar mandi dalam, setiap hari siang sore ya, pagi siang sore dikasih makan oleh anak-anak kita, tapi dikunci gak oleh metu nang dindi. Jangankan 3 bulan, 10 dina iso sumpek napa mboten Pak? Ya sumpek, stres. Nah, ini 3 bulan kondisi di penjara lagi. Loh, begitu keluar dari penjara gak kapok ternyata, diulang kembali. Sehingga kemarin itu polisi, Satpol PP dan kemudian pihak pengadilan musyawarah untuk menimbulkan efek jerah. Enake dihukum sopiro iku wong iki kan ngoten nggih. Ya Allah, jadi akhirnya balasan itu langsung secara lahir begitu. Kemudian di Probolinggo itu ya juga viral, istrinya seorang polisi yang ketika belanja di supermarket, ada seorang yang sedang magang, mungkin menurut dia ada perlakuan yang kurang mengenakan, dimarahi. Akhirnya diviralkan. Banyak netizen yang kemudian menaruh simpati kepada anak yang magang yang dimarahi. Singkat cerita, ternyata setelah diusut itu adalah istrinya seorang anggota Polres si Probolinggo. Akibat perbuatan itulah yang kemudian berimbas, suaminya dipindah, jabatannya dicopot. Loh, nah, yang merugikan itu namanya. Dan masih banyak hal yang lain. Karena itu kemudian saya teringat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sampai diulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqo, yaitu orang yang menyebabkan tetangganya tidak aman, tidak merasa tenang, hatinya terusik gara-gara perilakunya ini.
Jadi dengan kata lain, meskipun kula jenengan tiap hari sholat, poso, haji, umroh tiap bulan misalnya, tapi menyebabkan tetangga kita tidak tenang, kata Rasulullah bahasanya percuma kamu ngaku beriman tapi tidak diakui sebagai orang yang beriman. Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara salah satu di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah, di dalam satu hadis lain kan kita orang muslim mukmin ini kan bersaudara, ibarat satu tubuh, yang satu sakit yang lain juga merasakan sakit. Kalau jenengan kalau untung kabeh guys, makan gak enak kan, greges kabeh. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedang mendapatkan cobaan dan ujian. Tiap hari dibom, bahkan kemarin itu rumah sakit dibom, jasad orang-orang yang ada di dalam sampai berserakan, ya, tidak utuh karena dibom ini. Ya karena itu kalaulah kita tidak bisa ikut berperang di sana, minimal dengan membacakan doa, mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita ini diberikan kekuatan iman dan batin oleh Allah, dan kemudian suatu saat secepatnya diberikan pertolongan Allah dan bisa membebaskan diri dari Zionis Israel, akhirnya menjadi Palestina yang merdeka, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Lillahi ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua adalah menyakiti hati orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang bayi yang bisa ngomong. Jadi berdasarkan satu hadis Nabi, ada bayi yang bisa ngomong itu pertama adalah bayi Nabi siapa? Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi di masa Jurej. Siapa Jurej itu? Rasulullah bersabda begini, karena Jurej yata'abbadu fi sawma'atin faja'at ummuhu faqala. Jurej ini diceritakan Rasulullah ada seorang pemuda yang soleh, alim, ahli ibadah. Suatu ketika dia ini sedang beribadah di musolana, di rumahnya, ya, di tempat dia sholat. Tiba-tiba ibunya datang. Kemudian ibunya memanggil, ya Juret, ana ummuka kallimni. Juret, aku ibumu datang le. Aku sedang punya keperluan, maka jawablah panggilanku ini. Nah, Juret waktu itu kan sedang sholat, Bapak. Akhirnya ketika itu Juret mengatakan, faqala Allahumma inni wa sholati, ya Allah, ibuku sedang memanggilku di dalam hatinya. Sebaiknya saya memenuhi panggilan ibuku dengan membatalkan sholat, konsekuensinya, atau melanjutkan sholatku, konsekuensinya tidak menghiraukan panggilan ibunya. Ternyata fakta sholatahu, karena dalam kondisi sholat konsentrasi, dia lebih memilih mengutamakan sholatnya dengan tidak memenuhi panggilan ibunya. Faraja'at thumma 'adat fi tsaniyati faqala. Akhirnya bapak ibu ini ya karena tidak dijawab, keluar, ditunggu sebentar, kemudian kembali lagi dengan harapan Juret ini sudah menyelesaikan sholatnya. Langsung dia mengatakan, Juret, ana ummuka fakallimni. Juret, aku ibumu le, aku mau perlu kepadamu,
jawablah pertanyaanku, jawablah panggilanku. Qala Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, kula dereng mantun sholat, ibuku manggil malih. Sebaiknya saya ini melanjutkan sholat atau memenuhi panggilan ibuku. Umpama kula jenengan terus pundi Pak, diterusno sholatnya apa memenuhi panggilan ibuke bapake? Pas sholat loh. Halo, kula jenengan misalnya pas sholat dipanggil ibuke, terus pundi? Dibatalno sholate atau dilanjutkan sholatnya? Oh, lanjut apa ya? Oh, karena Allah kan gitu ya, lebih diutamakan. Oke. Akhirnya fakta sholat yang kedua kalinya memilih melanjutkan sholatnya. Lah karena ibu marah, atine loro mangkel, panggilannya kedua kalinya itu tidak digubris. Akhirnya ibu ndonga teman. Allahumma inna hadza Jurayj huwa ibni wa inni kallamtu fa'aba ayyukallimani. Ya Allah, Jurayj ini anak kula Gusti, saya panggil bolak-balik kula mboten direken. Allahumma fala tumitu hatta turiyahul al-mumisa. Ya Allah, kalau begitu saya mohon agar sebelum mati nanti Jurayj engkau timpakan cobaan melalui seorang pelacur. Berilah dia cobaan melalui seorang pelacur. Qala walau da'at alaihi ayuftana la futina. Doanya ibu ini dikabulkan Gusti Allah. Bapak Ibu, betul-betul terjadi suatu ketika di kampung Jurayj ada arek wedok ayu tapi akhlaknya jelek ya, bahasa kalau kita ya pelacur lah ya. Karena ningali Jurayj itu ganteng, pinter, jadi panutan masyarakat, ahli ibadah, dia tertarik, kepingin menggoda dan memperdaya Jurayj. Suatu ketika dia datang ke rumahnya untuk memperdayanya, tapi mboten direken kalau Jurayj. Bolak-balik cintanya ditolak, akhirnya perpanita pelacur ini membuat rekayasa. Kurang ajar. Ya wes, hati-hati Jurayj. Akhirnya pelacur ini menemui seorang penggembala, dijak berbuat tidak senonoh sampai akhirnya melakukan hubungan suami istri. Penggembala tukang ngangon, jari ini tukang ngangon, wah rezeki nompok gratis kan ngono Pak. Jurayj gak gelem, sampai akhirnya terjadi hamil duwe anak. Masyarakat heboh, ditakoni sopo sing berbuat seperti ini sampai awakmu hamil. Yang melakukan ini adalah seorang pemuda yang kalian lulukan, yang kalian anggap soleh, ahli ibadah, yang kalian anggap panutan, yaitulah Jurayj. Wah, sopo sing gak mangkel? Misalnya kalau jenengan ngapunten, contohnya aku lah. Ketangkep basah, ya pasti heboh kan ngoten ya. Ya, masyarakatnya jengkel Pak. Semua kecewa, ternyata orang yang selama ini menjadi panutan, seorang mubalik yang hebat, ternyata melakukan perbuatan tidak senonoh sampai mempunyai anak. Lah Jurayj kemudian bersumpah atas nama Allah, bukan saya yang melakukan, tapi masyarakat gak ngandel karena kalah dengan bukti. Wong iki ana bayine, wong wedok ngomong terus terang seperti itu. Nah, akhirnya secara spontan masyarakat itu kumpul berbondong-bondong ngeluruk namanya Jurayj, omahe sak musolane tempat ibadahnya dibiukno masyarakat. Nah, akhirnya Jurayj ini wis gak iso lapo-lapo. Nah, saat itulah kemudian karena dia seorang yang alim soleh, kembalinya cuma kepada siapa? Allah. Ya Allah,
Akhirnya piyambake sholat ndonga, tolong ya Allah supaya Engkau tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, saya tidak melakukannya. Singkat cerita, masyarakat dikumpulno, bayi ambek ibu iki didatangkan, loh akhirnya bayi dicekon ngomong karo juret, kalau kalian tidak percaya bahwa bukan saya yang melakukan. Akhirnya bayi iki ditakoni ambek juret, saiki ngomong sapa sakjane yang berbuat tidak senonoh sampai ibumu hamil dan lahir awakmu ini? Bayi ngomong, yang menghamili ibu saya adalah seorang penggembala. Lalu masyarakat bisa ngomong, karena bayi. Ya inilah namanya karomah. Kalau terjadi pada Nabi namanya mukjizat. Akhirnya masyarakat kau apa jaluk sepuro nang ada juret. Jadi juret dia tak sepuro, tapi omahku sampai usul aku kadang ngambil. Nah, masyarakat berusaha untuk membangun kembali juret gak mau. Ya karena apa? Yang penting sekarang sudah terbukti bahwa bukan aku yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, minimal dari peristiwa ini kita bisa mengambil kesimpulan satu, barangkali yes, mudah-mudahan Allah menghindarkan dari cobaan dan ujian seperti ini ya. Umpama kula jenengan diuji karo Gusti Allah, anake wani ndablek, ojo pisan-pisan wong tuwa ndongakno elek, tetep harus mendoakan aku, sebab doa orang tua ini termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ridho fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Karena itu misalnya anak ndablek, dungane tetep kudu apik, Pak. Awakmu nek ndablek-ndablek tak dongakno muga-muga dadi bupati kapok ngono tetepan. Sapa ngerti dijabe karo Gusti Allah. Ya. Satu, ini terbukti. Yang kedua, juret ini karena seorang yang alim dan kembalinya kepada Allah, akhirnya Allah menyelesaikan persoalannya dan kemudian menunjukkan yang benar adalah benar, tapi tetap punya resiko umai kadung ambyuk berkat dungane wong tuwa. Ketiga, nah ini timbul persoalan fikih. Manakala kita sedang sholat, kemudian ada salah satu orang tua kita memanggil, sehingga pertanyaannya dilanjutkan sholatnya atau memenuhi panggilan orang tua. Disinilah ulama kemudian membagi dua dua kategori. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kalau sholat wajib ini dikiaskan dengan satu hadis yang terjadi pada Rasulullah SAW begini. Rasulullah pernah dawuh begini, inni la'akumi fi sholati uridu an aqwala fiha. Saya pernah melakukan sholat dan saya punya keinginan memanjangkan sholatnya dengan membaca surat yang panjang, dengan memperlama rukuk dan sujudnya. Ternyata fa'asma'u buka as-sobi, tiba-tiba ada seorang anak yang nangis pas sholat jamaah ini. Fa'atajawwazu fi sholati karohiyatan an asyukwa ala ummihi. Akhirnya saya mempercepat sholat saya, mau baca surat Al-Baqarah kira-kira diganti surat Al-Ikhlas ya, atau surat Al-Kautsar yang paling pendek. Nah, misalnya rukuknya biasanya itu diganti Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi satu kali, atau kurang cepat Subhanallah cukup. Benang mari maksudnya, karena mendengar ada anak yang sedang nangis.
karena aku khawatir kalau ibunya kemudian merasa sulit atau kesulitan atau timbul mudorot masyakot kepada ibu yang anaknya sedang nangis ini. Jadi itu satu, ketika kita mendengar panggilan orang tua, bapak ibu kita, maka kita mempercepat sholat kita, kemudian segera memenuhi panggilan. Atau di dalam pembahasan selanjutnya mengeraskan bacaan kita sehingga orang tua tahu bahwa kita sedang sholat. Artinya kalau sholat wajib tetap dilanjutkan sampai selesai, tapi dengan cara seperti itu. Tapi kalau sholat sunat, nah ini beda Pak. Kalau sholat sunat, Imam Nawawi di dalam kitabnya dalam bab takdimu birrul walidain ala tatawwi' bi sholat wa ghairuha, yaitu beliau lebih memilih mendahulukan panggilan salah satu dari orang tua kita dan membatalkan sholat kita. Setelah itu kita mengulang kembali dari awal. Mengapa Bapak Ibu yang kami hormati? Kalau panggilan kepada orang tua itu masuk birrul walidain. Birrul walidain itu hukumnya wajib, sementara sholat sunat masih bisa diulang kembali. Gitu. Nah, jadi nanti kapan-kapan dipraktek no. Ini wong tuane teko, "Assalamualaikum. Le, aku teko kok kunci ning ndi?" Sholat Pak, nah, tapi yang tetap balik. Nah, ketika sholat Pak terus marun Allahu Akbar maneh. Maksudnya tidak dilanjutkan, tapi diawali dari awal. Oke, dari awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah memutus hubungan tali silaturahim. Ini juga bahaya, ya. Karena itu kalau kita marah dengan orang, jangan sampai kemudian menyebabkan kita memutuskan tali silaturahim. Sebab mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian orang mungkin saking loro hati ini sampai kemudian sampai kapanpun gak bakal kan ngono ya. Yaitu jangan sampai terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang akan menghormati pengantar kita pada kajian Nasihatul Libat malam ini. Jadi ada 3 orang yang balasannya diberikan langsung di dunia, yaitu orang yang berbuat zalim, orang yang menyakiti hati orang tua, dan yang ketiga adalah orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Nah, seperti biasanya ada yang masih ada waktu. Ya. Monggo. Apa ini cerdas selalu tanya Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit ini Pak. Sekarang ini sedang viral bahwa musik itu ini pohon penjelasan. Padahal kan pada saat Rasulullah hijrah, mohon maaf, terima kasih. Iya, ini terkait dengan musik, ya. Jadi kembali kepada hadis yang bersifat umum, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Bahkan panjenengan tadi sudah memberikan contoh ketika Rasulullah hijrah ke Madinah disambut rebana. Sholawatnya apa Pak? Tola'al badru alaina. Rebana itu adalah bagian dari musik, salah satunya, dan Rasulullah membiarkan dan tidak melarangnya. Kesimpulan cerita, musik itu sama dengan pisau, tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk membunuh haram, tapi kalau digunakan untuk ngirim menyembelih kambing, saat ini dibagikan dapat pahala. Ya, musik juga begitu. Kalau sampai membuat kita terganggu,
terlena sehingga aktivitas ibadah kita terbengkalai gara-gara musik, maka yang demikian ini termasuk musik yang tidak boleh dan haram. Tapi kalau kemudian seperti Habib Syekh dengan musik orang kemudian bersemangat untuk membaca sholawat, kira-kira tambah oleh pahala apa mboten? Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, sama dengan itu. Sehingga saya memilih mengikuti pendapat bahwa musik boleh, bahkan kalau bisa menginspirasi dan memotivasi untuk orang memperbanyak baca sholawat seperti yang terjadi selama ini yang dilakukan oleh grup Syekh Mania. Wah, itu juga pahalanya besar. Itu ceritanya. Apa lagi? Ada lagi? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tentang perihal memutus silaturahim yang saya tanyakan, ada batas, istilahnya rohim itu sebatas kerabat aja atau kepada semua saudara seiman? Sampun itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau di dalam hadis yang secara umum anjuran tentang silaturahim, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Pertanyaannya, apakah perintah ini khusus untuk menyambung hubungan tali silaturahim orang yang mempunyai hubungan darah baik dekat maupun jauh, atau kepada orang yang tidak punya hubungan darah tapi dengan catatan seiman dan seagama? Gimana jawabnya, Pak? Tentu jawabannya adalah bukan hanya hubungan kerabat saja, baik muslim seagama maupun non agama, bahkan non muslim pun, selama itu tidak mengancam jiwa orang Islam, kita disuruh berbuat baik, termasuk menyambung hubungan tali silaturahim. Makanya ketika ada persoalan muamalah, apakah boleh orang muslim syirkah melakukan hubungan kerjasama dalam kaitan dengan muamalah yang tidak ada kaitan dengan ibadah antara orang Islam dengan non muslim? Maka jawabannya boleh, karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, di mana waktu itu Rasulullah ingin mendapatkan imbalan sesuatu darinya, barang gadainya ini. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga silaturahim itu tidak hanya kita jalin sesama orang Islam, apalagi ada hubungan kerabat, non muslim pun itu juga kita harus menyambung tali silaturahim, tapi tentunya dengan batas-batas yang wajar, ya. Jadi kalau kita marah, ya, atau tersinggung atas sikap seseorang, jangan sampai menyebabkan hubungan silaturahim ini terputus begitu. Dengan kata lain, nek ketemu neng dalan ya kudu nyopo, jangan sampai kemudian melengos menyebabkan tidak ada komunikasi lagi. Nah, inilah yang dimaksudkan barangkali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya kita memblokir nomor handphone orang lain karena kita punya alasan kita pernah didolimi atau semisalnya gitu. Yang kedua, kalau sedang sholat berjamaah, terus orang yang lupa mematikan HP,
kemudian HP-nya berdering ketika sholat berjamaah berlangsung, itu hukumnya gimana Pak? Apakah dia harus membatalkan atau mematikan terus melanjutkan sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya jawab yang terakhir dulu. Jadi orang lupa mematikan HP karena tidak disengaja, maka jawabnya tidak dosa. Wala junaha alaikum fima akhfaqtum. Tidak ada dosa bagimu karena sesuatu yang tidak sengaja. Tapi kalau dibunyikan dengan sengaja di tengah-tengah sholat dan mati untuk membunyi agar untuk mengganggu yang lain, itu jelas dosa. Nah, dalam konteks seperti ini, bolehkah kemudian kita bergerak untuk mematikan HP kita? Jawabannya boleh, selama gerakan kita itu tidak sampai 3 kali berturut-turut. Imam Nawawi mengatakan 100 kali gerakan asalkan tidak terus-menerus tidak menyebabkan batalnya sholat, apalagi ada maksud supaya HP-nya tidak mengganggu yang lain. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengimami sholat waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, kan waktu itu kan Jujuk Kuba, dan di dalam sejarah ternyata di Masjid Kuba itu Rasulullah membangun masjid. Saya juga membayangkan ketika itu Rasulullah membangun masjid kemudian golek botong, golek semen, ternyata bisa jadi tanah itu hanya digarisi saja, terus kemudian ini masjid, dan melakukan sholat Jumat pertama di situ yang diikuti oleh para sahabat yang sedang hijrah bersama beliau. Dilalah pas di tengah-tengah sholat Rasulullah kemudian melepas sandalnya dan kemudian menaruh di sampingnya. Nah, berarti waktu itu kan pakai sandal, berarti kan bisa jadi masih kotor kan gitu. Kemudian diikuti oleh sahabat semua. Dikiranya wahyu sedang turun, kemudian menambah salah satu rukun sholat adalah melepas sandal. Ternyata begitu selesai sholat ditanya Rasulullah ditanya, loh kenapa Rasul tadi kok melepas sandal? Berarti kan dari berdiri kemudian mengambil sandal, menaruh di sampingnya, berdiri lagi. Seperti panjenengan bayangkan darah kering, terus kemudian kalau ditaruh di, biasanya kan di depannya kan ya, dingkluk, ngambil, ngadek, ditaruh di saku lagi atau ditaruh di tempatnya. Nah, sehingga kemudian waktu itu Rasulullah menjawab, barusan malaikat Jibril memberitahuku bahwa sandalku itu karena menginjak kotoran unta. Jadi akhirnya beliau melepas sandalnya. Yang kedua kasusnya terjadi ketika Rasulullah SAW waktu itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Begitu beliau ngimami salat zuhur baru dapat 2 rakaat. Kemudian turun ayat wa nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika itu ada perintah untuk memalingkan, menghadap kiblatnya kemana? Masjidil Haram. Cuma di dalam hadisnya tidak diterangkan Rasulullah kemudian yang depan terus melakukan yang ini buatan diterangkan. Cuma kita kan punya bayangan Pak. Misalnya saiki kiblatnya madhep ngitan ngirkong ya. Makanya di situ disebut Masjid Al-Qiblatain. Waktu itu bahkan gitu. Ada Masjid Qiblatain. Dulu waktu 2001, 2 imam ini persis Pak. Di seperti ini dan ada mihrabnya di situ sebelah sana. Jadi ada 2 mihrab. Karena itu tahun 2001 saya pas haji pertama itu masih ada 2 mihrab Masjid Al-Qiblatain di Kuba, ya. Nah setelah itu kemudian itu dihapus, diganti dengan di atasnya ada gambar kiblat gitu aja, gambar imaman. Nah ternyata setelah saya tanyakan
itu seringkali jamaah haji sholat itu keliru Pak. Ono sing madhep ngetan, ono sing madhep ngulon. Ada yang menghadap ke Masjidil Aqsa, ada yang Masjidil Haram, sehingga membingungkan. Akhirnya kemudian dirubah menjadi cuma atasnya ada mihrabnya. Itu menunjukkan bahwa itu dulu ke Masjidil Aqsa. Nah, saya membayangkan ketika Rasulullah ngimami berarti ada jamaah sahabat yang sholat di belakangnya. Ketika kemudian diperintahkan untuk menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram, berarti kan pindah Pak. Pindah kan berarti lo melaku sholatnya. Nah, karena bergerak ada maksud dan tujuan ini kemudian boleh dan tidak membatalkan sholat. Karena itu ada namanya sholat khauf, sholat yang bergerak menghadap ke arah musuh dengan berpindah-pindah, bahkan lari pun juga boleh. Kalau musuh ngejar sambil lari, itu artinya bahwa dalam kondisi apapun sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Sampai perang aja di sholat. Nah mungkin kulon jenengan boten enten musuh, begitu sholat Allahu Akbar ngarepe ana ular kobra, masa diterus nang kono, yo ngalih nggon, ulare mlaku, munggah meja. Lho tak nunggah pisan mlaku rono. Selama itu ada gerakan yang membahayakan, maka sholat diteruskan sampai selesai, hukumnya boleh dan sah. Ya, itu karena khauf, ada khauf. Kalau di dalam konteksnya itu khauf ada musuh, ini orang musuh ular kobra. Jadi mlaku rono kok ditutno mlaku munggah meja boleh. Nah, berarti kan luka melaku, gak hanya sekali 2 kali, itu maksudnya ya. Jadi boleh dengan HP tadi. Oke, kemudian pertanyaan yang pertama ngapa sampai lali? Kenapa? Blokir, itu hubungan tali silaturahim lah, gak bahaya kan? Jadi kalau memang maksudnya itu adalah memutus hubungan silaturahim, maka termasuk ini apa alasannya kok diblokir? Ini kan gitu. Nah, apakah tidak ingin kemudian menyambung dalam silaturahim? Nanti kalau nggak dijelaskan kan nggak tahu kok tiba-tiba diblokir. Karena saya pernah garu dan garu angin. Kenapa? Terus akhirnya saya tanya. Karena persoalan kemarin yang kita inginkan ternyata ada salah paham sehingga saya diblokir teman saya. Ini ngerti ya gak enak jadinya Pak. Akhirnya saya berusaha untuk ketemu jalur sepuro. Andai kata sudah minta maaf atau tetap diblokir, itu bukan kesalahan kita, tapi hubungan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf ya. Jadi diupayakan. Nah, kecuali kalau memblokir itu seperti ini Pak. Sekarang kan ada berita viral, kita dikirim gambar yang remeng-remeng, ketika diklik atau undangan itu kan bisa ternyata kasusnya banyak HP kita yang dibaca oleh para hacker itu, sehingga bahwa itu di koran kemarin itu sampai ada orang kerugian dalam waktu sekian menit sekian miliar hangus gara-gara ngeklik undangan di WA. Nah itu diblokir. Kalau itu malah wajib diblokir itu ya. Nah ngono hebatnya itu hacker itu kemudian dikirim ke grup seperti kita yang ngirim undangan. Saya pernah malam hari itu tiba-tiba undangan, menghadiri undangan di Bali, tiba-tiba mendengar berita karena mendengar undangan itu, langsung e-banking saya di sini tak hapusi kabeh, terus tak blokir dia. Alhamdulillah aman kan, tidak apa-apa. Ya, itu Pak. Masih ada waktunya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita bersilaturahmi dengan saudara tapi mudorot isinya? Kayak seperti ini Ustaz. Kita nyambung silaturahmi tapi orang itu, saudara kita itu suka adu-adu, gibah ke kita. Nah, jadinya kita kan bersikap, wong iki gak bener, kita cuek. Tapi dengan kita cuek, kan orang itu lebih menghormati, menghargai kita, gitu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita itu
disuruh oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling memberikan nasihat. Jadi kalau ada orang yang suka mengadu-adu atau menyebarkan berita hoak atau melakukan hal-hal yang tidak baik, seneng ngerasani, itu kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Caranya gimana? Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Karena ini merupakan rubah dengan tangan itu ada kekuatan. Yang punya kekuatan itu adalah seorang penguasa. Onok maling sing berhak gepuk nempeleng jangan sampean. Kalau kemudian sampai mati di negara kita itu gak tambah seneng polisinya, kita yang kadang-kadang dihukum kan gitu ya. Maksudnya membela diri, malah orang yang kadang-kadang melakukan itu dihukum, karena itu tidak termasuk wilayah kita, itu miliknya penguasa. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Maksudnya memberi nasihat yang baik. Caranya gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Gimana cara hikmahnya? Supaya nggak tersinggung, dijak mangan dhisik, terus ngobrol-ngobrol ngono, ya langsung dituturi. Biasanya malah nempeleng. Betapa banyak orang yang kita tegur di Quran kan seperti itu, justru berbalik menjadi musuh dan membahayakan diri kita gara-gara tersinggung, karena diingatkan. Kan kata dia, lu jelas mengganggu masyarakat atau banter-banter, ternyata berbalik langsung nempeleng, dan itu kan banyak viral. Ya, oke. Jadi seringkali kita maksudnya baik, tapi malah salah paham, apalagi ke saudara. Suka mengadu domba, loro dilonggono, dituturi, ya iso tambah gegeran sampean. Nah, dalam konteks seperti ini caranya gimana? Digawakno semongko, senengane apa, ditukokno batik. Terus akhirnya diomongi. Nek wis ngono meneng, gak iso bantah, wis karo dikeki soalé. Nah, barangkali begitu ya. Jadi menyambung silaturahim itu tidak peduli. Bahkan Rasulullah mencontohkan, setiap hari melintas di depan orang kafir, Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran, golek kotoran gaul langsung didoni cuh. Begitu dia sakit, Rasul tidak melanjutkan perjalanannya, minta kepada Sayyidah Aisyah menyiapkan oleh-oleh, datang menjenguknya. Coba kita bisa tak seperti itu? Kalau hanya adu domba kita dirasani, itu biasa, tapi ini sudah fisik sifatnya, bukan verbal lagi. Tapi Rasulullah tidak membalasnya. Akhirnya orangnya kaget, ya Muhammad, apakah kau datang membalasku? Tidak. Pertama, kamu adalah tetanggaku, aku tahu kau sakit, maka aku ingin tahu perkembangan sakitmu. Nomor dua, aku ingin mendoakanmu supaya sakitmu disembuhkan oleh Allah. Sing nomor telu, aku kangen karo ibumu. Jadi lo coba. Wah, itu angel Pak. Masih kalau ustadznya guru ngiso ngoten Mas. Tak dungan muga-muga mate kan. Ya. Jadi itu tamu, bukan orang Islam, itu non muslim loh. Rasulullah ya. Jadi oleh karena itulah dalam kaitan ini kita tetap berusaha menjadi orang baik, mudah-mudahan bisa mencontoh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh